kabarmu hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang mencintai sesama, sekarang kita belajar tentang menghormati hidup. Sebelum belajar, kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang maha baik, Engkau pencipta kehidupan, terima kasih serta syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami dan semua makhluk hidup di bumi ini. Ajarilah kami agar kami mampu menghormati dan menjaga hidup kami serta hidup semua makhluk lainnya, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, menghormati hidup. Menghormati hidup ini merupakan isi dari salah satu firman Tuhan atau perintah Allah, yaitu jangan membunuh. Ya. Ketika kita menghormati hidup, maka artinya kita tidak membunuh, ya. Lawan dari hidup kan mati. Nah, membunuh itu berbagai arti, tidak hanya membunuh secara fisik, umpamanya menghilangkan nyawa seseorang, tetapi membunuh itu ada yang membunuh secara karakter, ada yang membunuh hubungan persaudaraan dan sebagainya. Oleh karena itu harus didasarkan dengan hukum kasih. Kita mengasihi sesama kita, tidak hanya orang yang kita kenal, tidak hanya orang yang kita sayang, tidak hanya orang yang mengenal kita, tidak hanya orang yang mengasihi kita, tetapi kita dituntut untuk mengasihi semua orang, menghormati hidup semua orang, karena kita sebagai manusia ini semuanya adalah ciptaan Allah. Nah, hari ini ada sepenggal warisan dari Bunda Teresa. Ibu akan bacakan dan dengarkan baik-baik, karena di akhir nanti akan ada pertanyaan yang harus kamu jawab. Oke? Ada warisan yang paling berharga yang pernah ditinggalkan oleh Bunda Teresa. Teresa muda menulis dalam buku hariannya tentang tahun pertamanya memulai pekerjaan misionarisnya bersama orang miskin di Calcutta, India pada tahun 1948. Ia meninggalkan jubah Loreto atau kebiaraannya dengan sari katun sederhana berwarna putih dihiasi dengan pinggiran biru. Dia juga berkisah tentang kesulitan dan penderitaannya. Ia tidak memiliki penghasilan dan harus memohon makanan dan persediaan. Teresa muda mengalami keraguan, kesepian, dan godaan untuk kembali dalam kenyamanan hidup membiara. Ia menulis dalam buku hariannya, Tuhan ingin saya masuk dalam kemelaratan. Hari ini saya mendapat pelajaran yang baik. Kemelaratan para miskin pastilah sangat keras. Ketika saya mencari tempat tinggal, saya berjalan dan terus berjalan sampai lengan dan kaki saya sakit. Saya bayangkan bagaimana mereka sakit jiwa dan raga mencari tempat tinggal, makanan, dan kesehatan. Kemudian kenikmatan Loreto datang pada saya. Saya hanya perlu mengatakan dan semua akan menjadi milikmu lagi, kata sang penggoda. Sebuah pilihan bebas Tuhanku, cintaku untukmu, aku ingin tetap bertahan dan melakukan segala keinginanmu merupakan kehormatan bagiku. Aku tidak akan membiarkan satu tetes air mata jatuh karenanya. Pada 5 September tahun 1997, Bunda Teresa meninggal. Warisannya bukan berbentuk materi, tetapi berupa sebuah gerakan kemanusiaan yang dahsyat. Misionaris cinta kasih yang dipimpinnya memiliki lebih dari 4.000 suster dan persaudaraan dengan
300 anggota yang menjalankan 610 misi di 123 negara. Misionaris cinta kasih juga dibangun oleh wakil pekerja yang berjumlah lebih dari 1 juta pada tahun 1990-an untuk mengurus rumah-rumah penampungan orang miskin dan tidak berdaya, rumah bagi penderita HIV atau AIDS, kusta dan TBC, dapur umum, program konseling anak-anak dan keluarga, pembantu pribadi, panti asuhan, dan sekolah. Namun, warisan yang paling dahsyat menurut saya adalah ketika Bunda Teresa menulis beberapa bait tentang seluruh pengalamannya ketika memilih kesulitan, penderitaan, dan kesabaran untuk membela harkat dan martabat kemanusiaan. Warisannya berbunyi seperti ini. Judulnya selalu antara engkau dan Tuhan. Orang kerap kali tak bernalar, tak logis dan egois. Biar begitu, maafkanlah mereka. Bila orang baik, orang mungkin akan menuduhmu. Bila engkau baik, orang mungkin akan menuduhmu menyembunyikan motif egois. Biar begitu, tetaplah bersikap baik. Bila engkau jujur dan berterus terang, orang akan menipumu. Biar begitu, tetaplah jujur dan berterus terang. Bila engkau sukses, engkau akan mendapati teman-teman palsu dan teman-teman sejati. Biar begitu, tetaplah meraih sukses. Apa yang engkau bangun selama bertahun-tahun mungkin akan dihancurkan seseorang dalam semalam. Biar begitu, tetaplah membangun. Bila engkau menemukan ketenangan dan kebahagiaan, orang mungkin akan iri dan dengki. Biar begitu, tetaplah berbahagia dan temukan kedamaian hati. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin akan dilupakan orang keesokan harinya. Biar begitu, tetaplah lakukan kebaikan. Berikan pada dunia milikmu yang terbaik dan mungkin itu tak akan pernah cukup. Biar begitu, tetaplah berikan pada dunia milikmu yang terbaik. Ketahuilah, pada akhirnya sesungguhnya ini semua adalah antara engkau dan Tuhan, tidak pernah antara engkau dan mereka. Itu tadi sepenggal warisan dari Bunda Teresa berupa catatan-catatan yang mungkin menyentuh hati kita semua, yang mungkin menguatkan kita semua, yang mungkin hari ini kita merasa bahwa kita ini seorang diri, kita ini tidak berarti, kita ini tidak berguna, kita ini selalu disakiti oleh orang lain. Maka semuanya itu antara kita dan Tuhan, tidak penting antara kita dan mereka. Yang penting kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu untuk Tuhan. Dan jika kita melakukan keburukan, ingat, seseorang yang berbuat hal yang tidak baik kepada Tuhan tidak akan mendapat kasih, tidak akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, dari cerita Bunda Teresa tadi, pertanyaan pertama, apa yang dikisahkan dari cerita tadi? Apa kisah yang kamu tangkap dari cerita tadi? Kemudian, apa yang paling berkesan dari cerita tentang Bunda Teresa? Oke, 2 pertanyaan itu kamu jawab dan kamu tulis di buku. Tugasmu tulis dengan rapi, ya. Itu saja tugasnya hari ini. Yang pertama itu apa yang
menurut kamu dikisahkan dalam cerita tadi? Lalu yang kedua, apa sih yang paling berkesan menurutmu dari cerita tentang Bunda Teresa? Oke. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami telah mendengar sepenggal kisah dari Bunda Teresa yang sangat menginspirasi kami. Mampukanlah kami untuk menjadi anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan dan tidak menyenangkan dunia ini. Kami melakukan kebaikan kepada sesama kami untuk Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gak semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur, berbuat kebaikan tanpa memandang siapa yang kita kasihi, ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker. Kalau tidak ada kepentingan tidak usah keluar rumah. Oke? Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.